كم إمام بعده خلفوا من سادات إذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istofa min ibadihi man sya'a bil wilayati wa assasahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayati wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya'u wal awliya'u min asrarihir rabbaniyati ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية الثانية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السور وعلى آله وصحبه وتابعهم في السبيل النور وبعد. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibaca pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah manasa kuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang babal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, ahlu syariati wa tarikati wal hakikati, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Itu adab kita lah. Jadi sebelum ke makam Nabi baca salam untuk Syekh Samman Al-Madani. Kalau sekarang, kalau bahari kita lapor. Nah, sidin sebagai muzawwir, pemandu ziarah, dikenalkan oleh Syekh Samman dan sidin langsung memandu ziarah ke makam Nabi umpamanya. Begitu berhadapan dengan Nabi, setelah salam demi salam sudah dibaca, nah pas berada kita di lempengan emas di hadapan Nabi itu ada apa? Maksudnya
dinding makam Nabi itu jeruji besi dibalut dengan emas. Nah, pas bintangkan kepala Sidin itu anu kayak terbang burdah ini, nah ada penglebarnya di anu bolong di tengahnya. Jadi kita melihat langsung makam Nabi itu sekitar 4 hasta. Nah, saat di hadapan Nabi persis di depan wajhus syarif, di hadapan muka Rasulullah yang mulia itulah kita membaca syahadat 2 kalimat. Artinya kita mentajdid, memperbaharui syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka. Jangan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bersisi asyhadu annaka. Jadi ulun satu-satu jamaah ulun turun rangkul di hadapan Nabi, langsung menggiringi aja lagi adabnya itu. Nah, dari awal memang keluar dari raudhah terus salam untuk Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Safwatullah, terus saja baca. Nah, pas di hadapan Nabi tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluhu wa asyhadu annaka ballaghtar risalah wa addaital amanah, persis di depan Rasulullah. Lain di hadapan Nabi itu beda dengan kita ziarah ke makam wali-wali di mana aja. Yang namanya Rasulullah itu tiada tanding, tiada banding. Syahdunya di samping Rasulullah itu terkadang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Luar biasa. Mudahan kita dapat kesempatan menjadi duyufur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulun rata-rata di tahun 80-an kakawanan hobinya baca maulid. Waktu itu diijazahkan guru langsung waktu karaton itu berhadapan. Lagi ulang sedikit, paling 2-3 ribu orangnya waktu itu. Begitu pindah sekumpul 100.000. Nah, jadi rata-rata angkatan ustadz itu ke Madinah seberataan asal tulus saja membaca salawatnya, Masya Allah dapat tiket ke Madinah dari Rasulullah. Jadi terakhir 6 bulan sebelum ulun ke Madinah, ulun dibari kelambu kubur Rasulullah. Kalau kelambu Baitullah mudah dicari di Makkah, setahun sekali berganti. Tapi kalau kelambu yang menutup kubur Rasulullah itu bisa 100 tahun hanya diganti, paling cepat 50. Jadi dapatnya dengan Habib Muhammad Ba'bud di Lawang, Sidin dibalik oleh Sahibul Makam Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sidin kan wali, abahnya Habib Ibrahim Ba'bud, yang pendiri pesantren Lawang. Habib Muhammad itu wali dan Ustadz ulun adalah murid pertama dari Kalimantan yang dipimpin oleh Habib Muhammad Ba'bud, yaitu Habib Abdullah Al-Habsyi di Al-Falah. Beliau sepuh sudah di 80. Jadi dapat itu sudah di tangan Habib itu hampir 50 tahun. Keluarga ulun melangi Habib Muhammad lagi masih hidup dalam keadaan sakit. Nah, lalu membantu pengobatan beliau, mau meninggali duit lawan paguruan, sedang sakit berobat. Kehibungan Habib Muhammad Ba'bud, lalu Sidin menghadiahkan kelambu Rasulullah sekitar ini, nah tatakannya dibagi-bagi oleh keluarga tadi. Nah, diantaranya Guru Wildan dapat 3 helai rambut itu. Jadi digabung, ulun diberi Guru Wildan, Sidin 2, bini Sidin kan, bini ulun ading Sidin dapat saya lagi. Jadi digabung rambut guru sekumpul, kelambu Rasulullah yang putihnya yang disutup
yang di atas. Kalau yang hirangnya kan udah ada aja. Yang putih di atas tuh jarang didapat. Nah, jadi 3. Adapun rambut guru tuh rambut yang terakhir. Waktu Sidin gunting di Surabaya, setelah berobat di rumah sakit Ulin, lalu pindah ke Surabaya, pindah ke Singapura. Nah, waktu di Surabaya itu dirambutakan rambut guru, luar biasa. Jadilah ulun ke Himungan, ada barang antik di rumah ulun lah ke Himungan. Waktu itu Ustaz Saifur Rahman senior ulun itu. Ustaz Saifur Rahman mailangi ke rumah. Nah, diambil sidin, gelas besi banyu di rumah ulun dicurup sidin. Padahal kada masuk kada banyu juga, cuma tabarruk. 3 benda antik ada di rumah. Kada lawas hitungan bulan aja. Berangkat ulun 3 kali setahun tahun itu. Kayak apa ya lah? Rasaan benar hati tak melihat. Ini langsung aja ke Gananan, musyahadah nur itu dapat bekas. Nah itu dah. Jadilah ingatakan turun dari hotel Madinah di Concord, apakah di mana ditempatkan, mau Venpik atau Madinah Mubarak kah? Nah, doa yang diajarkan Nabi setiap kali keluar dari rumah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla, itu terus dibaca aja, baca terus. Aku, kata Siti Aisyah, mendengar Rasulullah setiap kali keluar rumah membaca doa itu. Makanya kayak apa aja niat jahat kufar Quraisy ada sampai, karena doa Nabi itu luar biasa. Kalau kita berdoa dengan doa Nabi, hakikatnya Rasulullah yang mendoakan kita. Nah, selebihnya jangan kada ingat. Assalamualaikum ya Syekh sama. Kalau perlu baca tawasul dulu sebelum turun. Misalnya kita bersiap berdahulu anak makam Rasul, baca tawasul Syekh. Wa ja'alna min kulli dhaikin faraja wa kulli hammin wa bala'in mahraja. Diulang 3 kali, sebut nama beliau ya Syekh Saman ya Syekh. Mudah benar ke mana ke makam Rasul. Dan jadi setumbangan corona inilah COVID-19 melanda dunia, itu hendak ke makam Nabi itu pakai tasrih. Pakai tasrih, bahasa di sana artinya ada rekomendasi dari muassasah minta dengan pengelola Masjid Nabawi untuk diizini masuk ke Raudatus Syarif, ke makam Rasulullah, maksudnya ziarah. Nah, itu. Jadi bulan dahulu, bulan Juni tadi ulun ke Madinah, ternyata tasrihnya keluar 3 hari setelah kita berada di Madinah. Alhamdulillah, nyaman benar. Kalau bahari kita sampai 500, orangnya 1000 di Raudah itu, tapi sekarang hanya sekitar 100-200 saja. Lega benar dia di Raudah di samping Rasulullah itu. Walaupun kita mesti bersabar antrinya itu. Nah, bila kada, sementara di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan tadi belum dibuka Raudatus Syarif, jadi kada kawa. Nah, mudah-mudahan ku bah guru dibuka lah, Madinah sudah buka, seluruh dunia yang datang. Luar biasa bahadam saya seman kepada Rasulullah, nantinya membantu tamu-tamu Rasulullah, baik orang yang awam ataupun orang saleh. Beliau selalu membantu. Dan radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya sampai had
mursyidnya sampai mulai kekanakan sidin sampai jadi pembimbing khusus terutama di bidang tarikat. Jadi syekh mursyid di bidang tarikat. Syekh murabbi itu banyak aja. Bila ada ilmunya, dapat izin mengajar, ya sudah tampil. Tapi kalau guru mursyid itu beda, jarang ditemukan sahibut tarikat itu. Nah, beliau adalah termasuk mursyid di bidang tarikat khalwatiyah dan kadiriyah. Dikombinasikan menjadilah samaniyah nisbah kepada sang pelopor sidin yang menyebarkan. Jadi sidin luar biasa sampai ke Tuha taat benar lawan Umma Sidin. Abah Sidin sudah meninggal, awas. Nah, itu jadi ngatakan banalah menghendak jadi orang soleh umat jangan didurhakai. Al-Hakim meriwayatkan tidak ada dosa, tidak ada ukubah kata beliau yang ditunggu sampai hari kiamat atau masuk kubur baru disiksa, melainkan dosa kepada orang tua langsung di dunia, tidak tunggu masuk kubur. Satu-satunya dosa ditunda azabnya, tapi kalau ada bermasalah dengan orang tua kontang di dunia dirasakan, kada mati kada merasa. Musa kata Allah, sampaikan kepada umat engkau, barang siapa taat kepada ibu bapaknya, saya anugerahi anak cucu soleh-soleh. Tapi sebaliknya, saya kasih orang itu anak cucu durhaka kepadanya. Sayyidina Ali menyatakan, man ahzana walidayhi faqad aqahuma. Siapa yang membuat sedih orang tuanya, hukumnya durhaka. Oleh karena itu jagalah hati orang tua kita. Nah, seperti Syekh Seman menjaga hati Mama Sidin. Ketika beliau hendak tidur, maka keluh kesahlah seperti orang sakit. Kenapa? Karena diberi bantal oleh orang tuanya. Kebiasaan Sidin bangun duduk, yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Itu orang saleh. Sebagaimana diungkapkan dalam suratul Furqan ayat 63, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang saleh, tuan wali itu setiap malam kontak dengan Tuhannya semalaman penuh qiyaman, sembahyang malam. Yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Jadi belum lagi dinyatakan salih kalau kada aktif sembahyang tahajud. Fa innahu min dabis salihin qablakum. Itu adalah merupakan amaliyah orang-orang saleh, tradisi mereka orang saleh. Dan Syekh Seman selalu zikrullah siang dan malam. Memang beliau sahibu zikir. Jangankan Syekh Seman, abah guru aja itu punya tarikat Mu'tabarah 40. Beliau hidup di zaman mutaakhirin. Apalagi Syekh Seman, qasidinnya luar biasa. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani ijma' di alam arwah mendapati Syekh Seman membaiat menyampaikan tarikat Qadiriyah. Langsung, padahal Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syekh Seman itu kurun waktu berbeda sangat jauh, sekitar 680 tahun. Bisa. Kalau Datu hanya sekitar berapa? 200 tahunan lebih aja. Bisa berdapat dengan mendapati anak cucu misalnya. Bisa aja itu. Syekh Abdul Qadir 680 tahun ijma' di alam arwah. Ya, pertemuan berzahilah orang menyebutnya secara umum.
cocok aja sidinnya sahib di bidang tarikat. Sebenarnya tarikat di dunia, tarikat amal zikir tarikat maksudnya di dunia ini sebanyak 163 macam. Yang ada di Indonesia 43. Setelah perkembangan dari 60 tahun 60-an sampai tahun 2000-an, maka catatan tarikat mu'tabarah di Indonesia termasuk berapa jumlahnya? 43, termasuk adalah tarikat Zainiyah. Itu nisbah kepada Abah Guru karena beliau sang pelopor. Tahun 90-an sudah menyebarkan tarikat itu sampai akhir umur. Setiap guru yang dapat izin dari Rasulullah itu menyebarkan tarikat itu kepada umat sebanyak 70.000 orang. Nah, beliau pertama kali membaiat imam sekumpul itu di hadapan Datuk Kelampayan. Di Kelampayan baiatnya itu Samaniyah. Setelah itu alhamdulillah Ustaz dapat kesempatan 100 orang keluarga guru Salman Jalil dapat baiat datang ke rumah Sidi. Alhamdulillah. Jadi anak menantu, anak-anakan, cucu-cucu Sidi 100 langsung dapat undangan dari Abah Guru, luar biasa. Dan adabnya orang yang menyebarkan tarikat Samaniyah itu adalah dapat izin dari Rasulullah, sebagaimana dimuat di dalam kitab Munakib ini, bahwasanya dan kelakuan kepribadian Syekh Seman dan kelakuan Syekh Seman radhiyallahu anhu ketika itu ia menyembunyikan akan ilmu dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari Hadratul Rasul menyuruh untuk mendahirkan akan ilmu dan amalnya. Paham? Jadi Syekh Seman dapat izin langsung dari Rasulullah untuk menyebarkan tarikat Samaniyah. Jadi kada boleh sembarangan orang menyebarkan kelajuan bepender benarai, kecuali sih pangkatnya wali kutub berdapat dengan Rasulullah, apakah ya qadzatan atau manaman disuruh menyebarkan setahu ulun di Indonesia. Adalah Abah Guru yang satu-satunya dapat izin dari Rasulullah menyebarkan Samaniyah. Itu menurut pengamatan Guru Salman Jalil. Sidin langsung dibaiat oleh Syekh Sidin di Mekah. Nah, begitu datang anak Tuan Surgi Mufti, bini Kiai Haji Muhammad Toha minantu Sidin yang di samping Tuan Surgi Mufti itu minantu. Di sampingnya itu Sungai Jingah. Nah, Kiai Haji Toha bisi bini Nini Haji Maryam datang ke rumah Guru Salman hendak minta ijazah tarikat Samaniyah. Walaupun Sidin dapat dari Guru Sidin sebelum-sebelumnya di Makkah. Lalu Sidin menyatakan kada wani ulun memberi ijazah karena satu-satunya orang dapat izin dari Rasulullah di Indonesia sekarang, kata Guru Salman, adalah Guru Zaini. Pian ke sekumpul aja, ulun arahkan pian ke sekumpul tuh. Dan syarat mengambil baiat itu liqa badapat. Kawan barang buka YouTube-nya, dapat siapa yang ngizinin? Ya, bukan kita mencegah yang kada baik, kada, cuma kaji dulu disiplinnya. Kalau memang bujur profesional, tapi kalau Abah Guru ini 8 cara ujar Guru Wildan, kehebatan Abah Guru ini cara beliau menyampaikan berdisiplin ilmu, baik itu tarikat atau Quran, 8 caranya, tidak hanya liqa. Abu Hurairah ketemu dengan Rasulullah kan dapat ijazah Yasin liqa sejaman. Syekh Hasan Basri ngambil dengan Abu Hurairah liqa sebelum beliau ke Basrah, ke Irak. Nah, itu ada silsilahnya. Dapat langsung kalau anak berumur
berumur 15 tahun, apabila terdapat guru, gurunya 17 tahun sudah wafat, ya kan? Ada yang berumur 20, paling kekanakan inya bisa aja dibawa abahnya waktu haul atau waktu belajar. Begitu guru melimpahkan, terimanya, tapi nya kada paham, abahnya yang menerima dulu. Kayak anak-anak ulun itu halus-halus lagi mendapat guru. Nah, jadinya kada paham, begitunya pesantren. Nah, tahu tata cara beramal hanya kita sampaikan. Nah, kayak ini caranya mengamalkan tarikat Syekh Seman atau Nasyabandi atau Sadzaliyah atau Qadiriyah. Penyampaiannya aja lagi. Ikam langsung liko dengan kai guru. Kalau mau abah guru juga 20 tahun umur, abah juga nyambet lah. Abahnya kan nyambet kayak ulun angkatan ulun umur 53. Abah ya kan, memang angkat bujur dia resmi jadi murid, jadi anak angkat. Anak ulun umpat abah juga kalau mau kai guru jadinya. Kan gitu tuh tingkatannya sesuai umur, sesuai zamannya. Nah, itu. Ya, harus posisi kita tahu. Ya, ketika kanakan sekumpul lah 30 umurnya 25. Ya, menyambat kai guru buahnya tuh kai alim. Nah, istilah kai alim ada abah-abahnya abah. Nah, kita membaca yang ada itu bang tulisannya lah bahaya empat. Nah, padahal umur seorang atau kawan cucu, apalagi mengambil dari ustadz seorang dari gurunya. Nah, luar biasa. Jadi bersalaman dengan guru itu luar biasa, tangan sidin lembut bagaikan sutra. Jadi sering ulun jadi kebanggaan, senang benar. Abah menyalamani ya sekitar 20 menit kada balapasan. Kenapa? Karena mulai khutbah nikah, sidin menikahkan bersalaman sudah. Nah, ada orang sudah hendak akad jangan salaman pengulun, ada sidin mulai awal. Allahu Akbar, alhamdulillah. Apalagi tangannya Rasulullah lah, kayak apa lah. Ujar Anas bin Malik, aku tidak pernah bersalaman dengan tangan yang mana tangan itu melebihi lembutnya sutra, melainkan tangan guruku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tabiin, orang yang berguru dengan sahabat, jadi murid-murid Anas bin Malik penasaran, mau untungnya pian mendapat lawan guru kami kada sampat bang lawan Rasulullah guru pian, kami hendak bang bersalaman dengan tangan, di mana tangan itu bersalaman dengan gurunya. Katanya gurunya Rasulullah itu tangannya lembut melebihi lembutnya sutra. Hanya Anas bin Malik menyurung tangan. Nah, itu caranya adab mengambil ijazah musafahah, kita yang minta, minimal kita yang datang kepada guru, kita yang menyatakan minta ijazah musafahah tadi. Ulun pahamnya itu setelah mendapat murid Syekh Yasin Padang di Makkah. Hakada begini uraikan sidin, hanya ulun paham. Sudah meninggal juga gurunya di Makkah, tidak ada lagi murid Syekh Yasin Padang. Jadi sama aja guru musafahah itu ambil dari Syekh Yasin Padang. Ulun sebelumnya dengan guru, kalinya terdapat juga pulang murid Syekh Yasin di Makkah. Alhamdulillah. Silsilahnya dari sidin. Adapun kawan ulun tapi imbai jamaahnya juga imbai berdapat murid Syekh Yasin. Yasidin mal murad. Kamu apa maksud sidin? Kaita. Jadi jadinya anak salaman benar, salam dari sidin tapi kada diijazahkan sidin karena kurang adab. Jangan utub ijazah ya Syekh bil musafahah. Dia langsung aja dia sampaikan sidin. Caranya kayak ini nah, Sidin Rasulullah tuh salaman. Aku disalamani guruku kayak ini. Caranya mesra. Nah, ada kayak ini Pak. Siapa mah aja nih orang Bali benar ya. Lah, ajaran Hindu itu. Kalau Rasulullah mesra. Kayak ini nah Rasulullah bersalaman sebagaimana riwayat dari guru-guruku. Aku disalamani guruku kayak ini. Ya salam kayak itu kan. Abah guru menyalamani nah.
Jadi empatnya nih ke sini nah, mesra. Nah, jangan asal baca aja. Luput sunnah amunnya bujur basalaman kayak Rasulullah lah otomatis keganangan lawan Nabi. Nah musyahadah nur ngarannya. Begitu bujur mutabaah zahirnya, mutabaah batinnya lalu nyaman aja cap langsung. Sinyal makrifatnya tuh ada. Jadi banyak bimbingan langsung entah orang-orang bahari. 2-3 tahunnya belajar lawan guru, wah. Kada lilip bandar lagi tak. Nang 30 Selawi belajar tahunnya 20 tanahnya aja orangnya padahal itu murid bandar. Sini berapa pendar? Lalu kada tahu orang. Ada nama. Ayo tak barang aja. Nah, segala kami aulia Allah, tiadalah kami mati melainkan kami berpindah daripada negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi, yakni di alam barzakh. Jadi ini alam syahadah pindah ke alam barzakh. Jadi begitu masuk kubur dihidupakan kembali. Kenapa? Saapa kuatnya mutabaah wali, seitu juga dibari sebagaimana apa yang dirasakan oleh Nabi. Aku je Nabi sebelum sidin wafat. Apabila habis umur, apabila aku wafat, dimasukkan jenazahku ke liang lahat, Allah mengembalikan kembali adalah ruhku, dan aku melihat apa yang kamu kerjakan. Tu'radu alayya sa'iru a'malikum, diperlihatkan kepadaku seluruh rangkaian aktivitas apa saja yang kamu lakukan. Jadi orang yang paham hadis ini, musyahadahnya dengan Rasulullah itu luar biasa. Dan dalam beribadah mujahadahnya tinggi benar. Itu. Jadi wali-wali yang mujahadahnya atau tinggi, nah mereka yakin Allah syahid, Allah jadi saksi melihat basar ya kan. Nah kalau Allah Ta'ala melihat, apa mazharul asamnya? Rasulullah diberi melihat juga dalam kubur sebagaimana hidup. Makanya kita nak melihat TV di hadapan anak ke mana? Anak ke Mekah ya, anak ke Madinah, anak ke Amerika, seluruh dunia tayangannya ada. Apalagi Rasulullah, itu hanya kemajuan teknologi aja. Nah itu luar biasa. Jadilah orang soleh tadi. Mailan tengah malam jam 2:30 hancapnya bodoh hancap sembahyang tahajud. Kenapa? Sopan kelihatan Rasulullah. Oh itu wali itu batinnya kayak itu. Menurut orang salah bah kada kau didustakan. Cuma soleh tadi alim dulu. Nah, jadi kita yakinlah apabila kami mati pada penglihatan kamu, maka datanglah, diundang kita nah, datanglah kamu ziarah ke kubur kami, serta kamu membaca Quran. Sahuruf aja kita membaca Quran di hadapan orang alim, apalagi wali orangnya. Sahurufnya itu diolahkan rumah, sabuahan di dalam sorga itu amas anunya, dan anunya dindingnya apanya sebuahan amas tadi bang. Kalau dikilui berapa ton itu rumah sebuahan amas, kalau dirupiahkan berapa triliun. Artinya kita ziarah ke makam wali mahadiyahi bismillah sebiji, apalagi qul huwallah, apalagi yasin sampai tuntung kayak tadi. Nah sama dengan berimpak miliaran triliun nilainya. Bahwa kalau memadai bahasa hurufnya, baca ayatnya innallaha yarzuqu man yasha bighairi. Nah maka tukang membaca ayat tasmiyah kada paham juga. Jadi Tuhan sanggup memberi pahala, melimpahkan rahmat, memberi keampunan, kada kawal lagi dikalkulasikan dengan angka-angka. Kada kawal. Bigo ini hisab tadi bang. Sudah pematinya itu aja. Masih ada hitungan 1 kali 100.000, 1 kali 10.
biasa. Yang luar biasa tapi bi ghairi hisab. Ulun kada paham juga itu ayat itu tafsirnya asalnya sudah. Mbah abah guru belajar tafsir anu marahul labid bahari pada kan sini kayak itu hanya paham. Aduh, wali mah anjar lain daripada nang sakadar alim. Terkadang tafsir yang tersirat disampaikan setelah yang tersurat. Yang tersurat kan di tafsirnya, yang tersirat yang khotor di hati sidin itu. Luar biasa. Nah jadi itu kita yakin bahwa beliau wali. Nah mudah-mudahan ambil berkat aja adalah mudah-mudahan kehadiran kita